Mari kita melihat perjalanan pengikutan pertama. Injil Markus pasal yang pertama. Injil Markus pasal yang pertama. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini Injil di dalam surat Efesus 1 ayat 13 disebut Injil keselamatan. Ini disebut Injil tentang keselamatan, mengandung kebenaran. Mari kita baca lebih dahulu, atau ya kita baca lebih dahulu aja. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ya, ini permulaan Injil. Boleh juga saya katakan ini Injil permulaan. Ini Injil yang pertama, permulaan dalam mengikut Tuhan. Ini permulaan Injil. Inilah permulaan Injil. Ini permulaan mengikut Tuhan. Mari baca. Seperti ada tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya. Ya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ya, Ia terus? akan mempersiapkan jalan bagimu. Iya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Ya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Ya, luruskanlah. Ini suara Injil. Ini suara, barang siapa mendengar suaraku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia pindah dari maut kepada hidup. Jadi ada suara, perlu kita dengar. Jangan kita mengeraskan hati. Kalau hari ini engkau mendengar suara Tuhan, dalam Ibrani 3 ayat yang ke-7, kalau hari ini engkau mendengar suara Tuhan, jangan mengeraskan hati seperti bangsa Israel. Mereka mendengar suara Tuhan lewat Taurat, mereka tetap keras hati. Sampai Yohanes yang disuruh mempersiapkan jalan ini, dia bersaksi tentang Israel itu. Tuhan telah datang dengan suara keras, dengan Taurat, tapi tidak ada tanggapan apa-apa. Kemudian Tuhan datang dengan suara lembut, dengan bunyi seruling, tetapi juga tidak ada tanggapan. Dalam Injil Matius pasal 11. Dengan apa kuumpamakan orang-orang Israel, orang zaman ini? Aku telah meratap tapi mereka tidak nangis. Apa itu? Berita tentang Taurat itu keras. Tapi mereka juga tidak bergeming dari dosanya. Tidak ada rasa takut akan dunia penghukuman itu. Tidak ada rasa takut. Tuhan datang dengan kemurahan, dengan berita Injil dengan kemurahan, juga tidak mau terima suara Allah. Kita sekarang berada dalam dunia, dalam masa kemurahan. Dulu masa Taurat, bangsa Israel keras hati, masih ada masa kemurahan. Sama zaman kita sekarang nih, masa kemurahan. Kalau zaman kemurahan ini kita tidak lakukan, tidak ada zaman lain lagi. Yang ada adalah zaman penghukuman. Tidak ada zaman lain lagi. Salah sekali kalau kita, oh dulu keras-keras enak. Ya, dulu keras zaman Taurat. Masih ada zaman kemurahan. Sekarang zaman kemurahan. Bukan berarti seenaknya berbuat dosa. Ingat, di zaman kemurahan semakin dekat dengan dunia penghukuman. Para imam-imam, para anak-anak Tuhan, saya berdoa mohon kepada Tuhan untuk tidak memecat, untuk tidak menghukum seseorang. Zaman kemurahan ini sudah singkat sekali. Bukan berarti dosa yang dilakukan itu Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu, tapi kalau Tuhan masih izinkan kita, masih bisa datang di gereja, masih bisa melayani. Bukan berarti dosa kita Tuhan nggak tahu. Tuhan masih memperpanjang saat ini dan saat itu. Rasul Petrus mengatakan sebagai kesempatan untuk selamat. Kalau ini tidak digunakan, tidak ada lagi sebabnya untuk menghukum seseorang. Bagi saya sangat riskan sekali. Jangan-jangan di saat hukuman itu turun dan dunia ini kiamat, saudara di mana? Wah, saya mau apa namanya? Kalau orang salah itu
di straf apa namanya tuh, di skors 3 bulan. Kalau 3 bulan belum selesai skors, lalu kiamat, kemana orang yang di skors ini? Sebab dunia ini sudah sempit sekali kesempatan. Kemurahan ini sudah sangat sempit. Sudah kemurahan, tidak ada zaman selamat lagi. Yang ada adalah penghukuman. Jadi jangan tunggu di skor, saudaraku, jangan. Saya ini berusaha untuk tidak men-skor seseorang, tetapi supaya mendengar firman. Dengarkan firman. Sebab suara ini berseru seperti di padang belantara, seperti tanpa arah untuk semua orang. Ini suara di padang belantara. Kalau saya bicara secara ini dengan ibu ini itu, wah ini langsung sasarannya orang ini. Tetapi suara di padang belantara kepada siapa saja yang sempat mendengar. Dulu suara itu hanya untuk Israel. Sekarang suara ini di padang belantara. Siapa saja, segala suku, bangsa, dan bahasa, dan kaum boleh mendengar suara ini. Dan Rasul Paulus mengatakan, kalau hari ini engkau mendengar suara Allah. Suara itu juga pernah disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau hari ini engkau mendengar suara Allah, jangan keraskan hatimu. Saudara-saudara. Jadi kita lihat di sini suara di padang belantara. Suara yang berseru-seru. Ini permulaan Injil. Suara disampaikan kepada semua orang. Untuk didengar itu nomor 1. Mendengar itu nomor 1. Sebab itu dalam Injil Lukas 8 ayat 18. Tuhan katakan, perhatikan sikapmu saat mendengar firman Allah. Sebab ini menyangkut keselamatan kita. Apakah kita ini nanti akan ikut dialihkan dari dunia maut kepada dunia kehidupan? Tergantung dari permulaan ini. Apa itu permulaan? Mendengar firman Allah. Kalau mendengarnya sudah salah, tidak ada harapan untuk benar. Mendengar sudah salah. Perhatikan saat kamu mendengar firman Allah. Tempatkan diri kita tepat di corong dari surga itu, untuk kita kena firman Allah.